Ayo silakan. Kalau saya sih masih konsisten. Pelaku tidak Hmm, hanya dua, ada otak tuh utama di balik meninggalnya 5 orang secara sadis. sepakat ya lanjut. Yang sangat disayangkan di dalam kasus ini, ya kan, poin utama kan keluarganya ini harusnya kan mendukung sepenuhnya jika ada pengakuan terdakwa, bukan Iya, sebaliknya, gitu loh. iya. Terus terkait dengan bukti-bukti, itu saksi kan sudah dihadirkan semua itu. Tidak ada satupun saksi mata yang melihat terdakwa Ririn mengeksekusi. Itu 20 saksi ya. Terus terkait putusan, majelis hakim kan tidak mengambil kesaksian si Priyo, malah rujukannya di BAP awal. Lah ini gimana ceritanya gitu loh, maksudku. Berarti apa yang dikatakan Priyo waktu di persidangan berbohong dong. TKP 2 ya kan, Palu Gudang di Comberan, Hmm. itu gimana gitu. Terus majelis hakim ya kan seberani itu dan memutuskan dengan bukti yang minim loh. Kalau landasannya dengan bukti bab satu kan nggak ada bukti. Bukti apa? Godam pun belum ditemukan, hanya sidik jari loh, sidik Hmm. jari. Sedangkan sidik jari itu terbongkar banyak ditemukan sidik jari sekelas petugas Inafis loh. Itu Itu yang gimana ya? ngomong ya. Enggak, itu olah TKP-nya, olah TKP yang di ruang tamu itu menemukan apa itu ya? Hanya menemukan itu, oh misteri, sidik Buat jari, nyamuk. obat nyamuk. Padahal di situ kan ada putung rokok ya kan, Iya, iya, terus botol minuman. iya. Di mana semua itu? Untung rokoknya siapa kira-kira itu yo? Nah, itu. Katanya di ruang tamu kita kelihatannya ada tamu ya. Iya, Pak. Pasti ada tamu itu, Pak. Iya, ya karena kalau hanya Ririn yang datang ngapain di ruang tamu ya nggak? Iya, betul. Aku pengen tahu persisnya itu ya. Kira-kira dapatnya apa saja di ruang tamu itu. Kayaknya kok ada botol-botol, ini bener nggak sih? Betul itu. Kan ada itu dokumentasinya itu. Iya, apa saja itu botol minuman ya? Botol minuman itu sudah ada yang sudah diminum, terus juga ada putung rokok, seingat saya itu. Itu bukan puntung rokoknya Haji Saroni. Ya kan harusnya itu kan dicek dulu. Kan gunanya petugas Inafis ini apa? Duh, memang repot nih teman-teman ya. Kalau saya sih mikirnya begitu, apa sih yang didapatkan waktu di ruang tamu itu? Katanya ada bungkus nasi juga ya, bener ya? Iya, Hmm, itu kan nggak ya, dicek itu. Entah sudah dicek apa tidak. hmm, bener itu ada makanan itu bener. Bener. Oh, apa nasi bungkus gitu ya? Kalau melihat dari kesaksian yang dicabut oleh ibunya itu kan memesan ayam bakar. Nah,
ada tamu dari Tangerang. Oh, oh itu dicabut kesaksiannya. Iya, dicabut itu. Kayaknya enggak deh, soalnya kan mungkin BAP-nya nggak mengatakan itu. Itu kan munculnya setelah Tony yang mewawancarain. Dicabut Bang Dia katanya. baru ingat gitu, dia baru ingat, oh iya pernah ada nama ini, tapi sepertinya waktu di BAP tidak menyebutkan ya. Iya, lupa dia. Dia tidak dicabut toh. Ya karena nggak ditanya. Nggak, masalah di BAP itu nggak masalah. Apakah yang diberikan keterangan di persidangan itu ada itu? Ada itu juga. Enggak, tidak ditanya. Ya, terus mengenai itu, Bang, news viral, bukti CCTV yang depan rumah itu, kok nggak muncul ya di putusan ya? Itu Bang, kalau dari media Indramayu waktu ngawal itu nggak sepotong begitu. Itu keadaan itu durasinya lama. Lama itu. Ada tamu keluar masuk. Ada orang lah aktivitas di situ, di depan rumah tersebut, masuk ke rumah. Ini ada Ian nih. Katanya ada nama Yuga tuh. Ada pernah boncengan sama Amandiani Mr. Z. Di akunnya mode senyap. Oke. Enggak, itu di apa namanya? Pertimbangan putusan ya. Itu memang dibaca ada CCTV ini tapi hakim mengatakan tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti karena keabsahan tidak sah secara formil. Begitu ya kalau nggak salah ya Bang Ai kata-katanya ya. Gimana sih Bang Ai? Iya, benar, Mister. Tuh bener kan teman-teman. Jadi nggak itu yang CCTV depan ruko itu ruko. Toko bangunan tuh sama sekali tidak dipakai ya Bang Ai? Nggak ada, Mister. Jadi gini, flash disknya dicantumin sebagai barang bukti yang sah, Hmm. tetapi nggak dibahas sama sekali. Jadi nggak ada bunyinya gitu, Mister. Itu Bang News viral itu jadi dijadikan sebagai dimasukkan di dalam daftar tapi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian katanya. Nah, ahlinya nggak dihadirkan. Jadi kayak Nah, mana menjadikan alat bukti yang nah sah? itu ahlinya tidak dihadirkan kok bisa ada putusan Lah, sedemikian Iya, rupa ya. tapi tidak dengan CCTV yang tanggal 29 di bengkel itu, Mister. Statusnya dipakai. Tanggal 29.30 yang di bengkel itu dipakai, Mister. Sama, Ya karena fungsinya nggak. kalau CCTV di bengkel itu satu-satunya CCTV yang penting untuk Ya, ada maksudnya pelaku tidak dengan lain digital forensik. yang diduga ada pelaku lain. Nah, kalau yang TKP lain itu kan tidak ada pelaku lain, katakanlah kan. Cuma dua Prio Ririn itu aja. Memang tujuannya ya Ririn sama Prio kesepakatannya. Maka tadi dibilang kenapa keluarga nggak ikutan, ya mungkin sudah mengikuti kesepakatan. Orang hukum juga kan keluarga itu. Aku sih senang-senang aja mau divonis berapapun itu kan senang-senang aja nggak ada masalah tapi kan harus berdasar gitu loh maksudku tuh Iya, keluarga itu bukan. kan ada orang hukum. Apakah dia melihat penanganan kasus ini ada sesuatu yang janggal kan? Nah, itu kan nggak tahu karena dia nggak buka kan.
Kalau berarti dia ngikut-ngikut aja, udah ikut kesepakatan. Iya, kalau mungkin teman-teman yang nyimak ya, ini kejanggalan tuh begitu banyak ya, kompleks. Tapi kan banyak banyak yang banyak yang tidak menyuarakan. Kompleks sekali. Kalau di kalangan media gimana, New Viral di Indramayu? Kalau di CCTV toko bangunan itu Bang, itu kan sudah pernah dilihat, itu sudah dilihat, bahkan keluarga itu sudah melihat itu kan di dalam HP lihatnya, itu ngontrolnya itu sudah dilihat itu. Mm-mm. Tapi yang dipertontonkan ya itu. Iya, betul 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 betul. Yang di handphone karena kontrol toh melalui ya kan, kontrolnya CCTV itu kan ada di handphone. Kalau di handphone tuh ada Ya. begitu, ya kan. Tapi di sidang kan lain lagi ya. Hmm. Kemudian di dalam hasil digital forensik lebih lain lagi. Jadi itu yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim itu. Empat Tapi hari itu Master Ji, ya kejadian itu baru diketahui oleh publik ya. Itu tetangga-tetangga ngapain? Masa tidak melihat suatu kejanggalan? Kok ini yang bawa mobil lain ya? Kok nggak biasanya yang bawa sembako ini ya? Misalnya begitu kan? Karena kalau sering kan, berarti memang nggak peduli atau memang takut kan? Saya yakin ke mereka tahu ya, keluar pick up, keluar mobil ini, terus Ririn Prio masuk keluar misalnya kan. Ada waktu siang ya kan? Masa nggak ditanya, lu siapa? Nah, kan itu. Nggak ada yang peduli. itu yang masuk siang itu di mana? Di CCTV mana? Iya kan ada Ririn yang ke toko siang-siang itu. Oh. Mereka itu takut dikriminalisasi, kredibilitas penegak hukum begitu seram. Ya, lagi-lagi ya teman-teman boleh menilai ya, boleh kok menilai, boleh menilai. Saya tidak, saya tidak, saya bukan warga di sana. Ya, silakan. Enggak, saya cuma mau nanggepin ini, Mister. Mereka takut dikriminalisasi. Kredibilitas penegak hukum begitu seram. Ya kalau masyarakatnya bersatu, saya rasa kebenaran itu akan muncul. Sayangnya tuh mampu dipecah belah sih. Demikian, Mister. Oke. Akhirnya ada Mas Agus, mungkin masih bertanya-tanya ya Mas Agus ya. Mungkin Mas Agus bisa ngobrol dulu dengan news viral ini yang apa namanya, konsisten menyuarakan itu. Silakan Mas Agus. Oke, selamat malam Mr. Ji, teman-teman warung rakyat, Bang Heye, Kui Pahit, Lian Naula, Rob Emran, Bang Don, ini viral. Selamat malam nih. Selamat malam Bang Agus. Saya masih berpendapat seperti awal, seolah-olah di kasus ini Prio dan Ririn ini hanya sasaran antara untuk menutupi pelaku lain. Pendapat saya itu ya, mohon maaf itu ya. Karena dengan penanganan yang seperti ini kok hakim bisa memutuskan hukuman yang vonis yang begitu berat untuk kedua pelaku ini. Jadi ini bukti-bukti kayak yang diambil di CCTV itu kan di TKP kedua. TKP kedua sendiri itu kan tidak wajar, itu kan muncul di keterangan Prio di pertengahan sidang.
Dan kenapa itu yang lebih diakui gitu. Jadi ini ada apa gitu kan. Makanya saya berpendapat bahwa ini kasus ini resikonya tinggi. Udah ada 5 korban, udah ada yang divonis mati, ada yang divonis seumur hidup. Masa harus nambah lagi gitu, Mr. J? Ya itu mungkin kondisi yang sekarang ini di Indramayu seperti apa nih Bang Yospira dengan kasus ini, perkembangannya. Terima kasih Mr. J. Itu bisa jadi Ririn Prio target selanjutnya kan. Betul. Ini kan hanya selentingan ya, hanya selentingan. Keadaan Prio itu kita semua ini tak tahu. Yang jelas, ya kan, sekalipun Prio ini oleng kembali, mungkin Prio entah itu dikabarkan minum racun, entah tiba-tiba serangan jantung meninggal, itu. Jangan dulu, nanti biar terang semua dulu, jangan meninggal dulu, nantilah setelah terang. Berarti ada skenario dong Bang Yos ya. Iya kan, kunci saksi hidup, dia kan yang mengakui peristiwa tersebut. Ya memang satu-satunya yang mengakui dia di TKP dan dia ada di situ itu Prio. Yang lain nggak ada. Betul itu, Bang News Viral. Satu-satunya yang mengatakan dia ada di TKP dan terlibat ya Prio. Diancam mau dilaporin kan. Ya, saya masih ingat apa yang disampaikan Prof. Emran nih. Ini nampaknya APH ini jumping to conclusion. Jadi ingin cepat selesai aja supaya korbannya seolah dipaksakan yang 2 orang itu. Begitu mungkin. Aku ini belum pernah ya, baik itu rekonstruksi, aku nggak tahu ya, belum pernah melihat prakteknya. Kalau Prio kan praktek di depan hakim itu, tapi kalau Ririn misalnya, kalau memang diyakini melakukan, terus caranya seperti apa kan kita nggak tahu nih. Ya nggak? Sampai sekarang itu loh, caranya seperti apa, terus katanya diyakini bahwa itu dari toko. Itu dari toko terus dibawa kemana? Mana buktinya? Ya nggak? Ya nggak? News viral. Gak ada bang, gak ada buktinya. Iya kan katanya ini dibawa dari toko, selanjutnya dibawa ke rumah, selanjutnya dimasukkan ke mana? Itu kan kita nggak ada ceritanya itu. Minimal CCTV-nya lah, ngangkat itu, nurunin apa kayak nggak ada itu. Gak ada. Terus ini ya, lupa aku. Terdakwa Ririn ini sebelum viralnya TKP 2 itu sudah memberi informasi itu loh, terkait aktivitas di toko. Cuma di situ kan gak mengarah eksekusi gitu loh. Dia itu hanya ya seperti itu tadi yang pengakuannya itu loh. Itu di sidang? Enggak. Itu di jalur belakang, Bang. Lah, cuma ada momen seperti itu. Ini ceplos-ceplos ya saya ngomong ya. Dijadikan konspirasi terkait skenario ya adanya aktivitas di toko. Iya. Ini kalau sampai saat ini Bang Pepen tuh nggak percaya itu. Bang Pepen karena
dia pernah ketemu dia bicara langsung loh sama siapa namanya itu, Ririn di penjara itu. Jadi kalau di lingkungan media media di Indramayu itu masih nggak yakin ya kalau pelakunya dua orang nih ya. Gak yakin, Bang. Gak yakin. Ya sama sih seperti saya. Tapi anehnya keluarga kok yakin terus terima kasih terus dapat penghargaan tuh gimana itu? Keluarga yang sah kan Haji Muhaimin. Sedang Haji Muhaimin itu tidak pernah memberikan statement terkait pendampingan kuasa atas nama Bang Heri. Yang kasih kuasa itu kopi pahit kali ya. Terus siapa yang ngasih kuasa itu? Gak ada, Bang. Sedangkan Bang Niko sendiri kan gak. Lah, loh. Lah terus podcast sana podcast sini tuh kuasanya siapa itu? Kuasanya atas si Zul. Hah? Yang mendampingi Zul, yang mengatasnamakan pihak keluarga korban. Oh, yang ahli waris itu ya. Oh, alah, alah. Ini kayaknya ada sesuatu nih. Terus ini, Mr. Y. Boleh, boleh, boleh. Biar ada pembahasan. Waktu tragedi malam itu. Suaramu kecil, suaramu kecil. Waktu tragedi malam itu, Ya. yang diduga si J ini ya kan, si J ini sempat memesan Gojek. Dan si Gojek ini itu menjemput si J. Dan itu membawa koper. Dijemputnya di mana? Dijemputnya di depan rumah. Rumah TKP itu? Iya. Loh. Itu harusnya kan kelihatan di CCTV. Iya. Waduh, Saksinya sekarang masih hidup. saksinya itu apa? Yang Gojeknya? Iya. Itu. Waduh, itu kan harusnya ada di CCTV tuh. Nah, teman-teman, saya kasih tahu nih, kalau tidak ada kejanggalan, tidak mungkin ada cerita begini berkembang. Betul tidak, Jelita? Betul, Mister. Ya, tahu kan maksud saya, kenapa saya menyapa Jelita? Takut bobo. Iya, betul sekali. Indonesia Raya. Bagaimana, Mas Agus? Nah itu Bu Jelita kalau nggak ditanya udah lewat itu nanti Indonesia Raya, Mbak Mister. Itu dia, itu dia. Jadi kawan-kawan, kalau ini sesuai itu maksudnya tuh sesuai lah, sesuai prosedurnya. Kalau itu sesuai, kita ini loh tidak membahasnya. Karena ada yang tidak sesuai tadi, menimbulkan sesuatu. Dan sayangnya itu Pak news viral itu baru-baru yang begini-begini ini tidak masuk di kategori saksi pada saat itu, gitu loh Pak. Iya kan? Iya. Nah,
untuk membuktikan itu semua adalah CCTV depan toko material. Kalau toko material itu mau dibuka, wah itu hebat itu. Tapi kan minimal sudah adalah sedikit-sedikit yang dipegang oleh tim pengacara itu ada. Nanti akan dipertanyakan di ini. Ini apa? Ini apa lanjutnya? Ini apa nih? Ada, sudah dipegang ya teman-teman ya. Bahkan itu yang di CCTV di depan toko material itu sempat di ini ya, sempat ditayangkan ya Pak ya. Hah? Serius. Sempat ditayangkan di sidang. Sempat itu kan dihadirkan oleh Pak Tony itu. Nah, berarti dia punya. Enggak, maksud saya soalnya enggak masuk di dalam pertimbangan putusan. Saat pembongkaran toko itu kan? Bukan, yang itu loh, yang toko material depan TKP. Belum itu. Enggak ditayangkan di persidangan. Belum. Lah terus yang katanya yang naik motor pagi-pagi mondar-mandir dari CCTV itu toko material nggak ada juga. Itu kan CCTV dari toko bangunan itu kan nyorot ke rumahnya itu kan kelihatan semua itu. Kemudian itu loh Pak yang rangkaiannya ada di 0501 itu dari mana dapatnya CCTV itu? Yang di pagar itu. Izin, Mister, bukannya itu barang bukti jaksa, Mister? Iya. Iya, maksud saya diputar nggak di ruang persidangan? Diputar atau tidak di ruang persidangan? Kayaknya itu diputer, Mister. Kalau diputar, kenapa nggak dijadikan bahan pertimbangan ya? Karena Itu kan begini, Mister. Karena itu beredar, Mister. Kan awalnya beredar dari persidangan. Koreksi kalau saya salah. Nah, itu loh maksudku tuh. Waktunya skip, tapi nggak masuk di putusan betul. Nah, itu walaupun skip, kalau itu diyakini, kan harusnya jadi timbul pertanyaan kan. Ini ada siapa, sinkron dengan olah TKP. Sinkron dengan olah TKP, kalau memang toh ada tamu, ya, kalaupun toh ada tamu, ini siapa ya? Kalau sinkron dengan TKP, ada makanan, ini makanannya siapa? Kalau ada minuman, ini minumannya siapa? Kalau ada putung rokoknya siapa? Kan sinkron sebenarnya. Apalagi kan diputar di situ, diputar di sidang. Prio mengaku bahwa itu dirinya, tapi nggak dijadikan sebagai alat bukti. Bener loh ini teman-teman. Aku nggak main-main loh. Teman-teman percaya atau tidak, ini meskipun sudah divonis begini, bukan menimbulkan pertanyaan, justru banyak menimbulkan pertanyaan. Karena sejatinya proses atau jalannya sampai di vonis itu belum menunjukkan rangkaian ceritanya yang seperti apa, itu belum. Hanya mencocok-cocokkan. Seperti contoh mencocokkan, ahli mengatakan di dalam suratnya itu adalah sebuah benda,
Tapi hakim menyatakan mayat Budi dimasukkan ke mobil. Nah, kalau dimasukkan di mobil kapan turunnya? Tapi sayang ya, teman-teman sudah mulai nggak apa namanya ini nggak nggak rame lah. Mister, ini kan temuan-temuan yang dibilang tadi, ini kan tadi kata Mister, ya kenapa nggak ditemukan di awal-awal, nggak masuk persidangan gitu kan Mister. Nah temuan-temuan kayak gini ini masih bisa kepake nggak di kemudian hari Mister? Kan kemarin kan ini sudah menjadi yang temuan yang baru-baru ini yang saya ngomong ini. Bang news viral tadi. Kalau dari pengacara Ririn katanya mau dibuat PK. Ini Oh, ntar di puncaknya PK itu suaramu. di puncaknya PK itu ya kan, Amanyan ini kan dikatakan di media ini kan meninggal. Saya buktikan itu hidup. Wis, coba. Bahkan Ulangi. yang nyimak di beranda ya kan, saya buktikan waktu di PKA Amanyan hidup. Bahkan sosok Amanyani ya kan itu terekam jelas menagih ya, di situ saja menagih, terekam CCTV. Ya, walaupun putus-putus tapi aku mendengarkan. Bagaimana teman-teman, dengarannya putus-putus nggak? Putus Mister. Oh, kalau Ulangi lagi. putus-putus Tes, diulangi tes, lagi tes. dulu. Putus, Mister. Monitor. Ya, diulangi lagi. Amanyan itu hidup, tidak seperti yang diberitakan di sosial media ya kan. Amanyan itu hidup. Amanyani pernah menagih ke rumah orang, itu terekam CCTV dengan sosok 2 orang. Saksi pemilik rumah tersebut masih hidup dan siap maju di PK. CCTV ini ono? Ada dong, jelas. Oh, no tuh. Berarti ini Mate. novum ya? Nyonyol. Ini bisa Ojo. dijadikan novum nggak ya, Mr. G? Tahun berapa Bang Nis viral itu tahunnya tahun Tahun 2025. Gak mungkin dong setelah viral tiba-tiba serangan jantung meninggal katanya ditanam Ririn, kita buktikan di PK. Oh, jangan dikeluarin semua. Jangan dikeluarin semua. Khusus ada di Mr. Z aja, sedikit gitu. Tenang aja, aku tahu kok ini. Bahkan nanti tuh akan ada komunikasi phone by phone. Bahkan ada hasil transaksi rekening by rekening. Tapi tidak sekarang. Teman-teman boleh membenci saya, boleh membenci aku. Tapi sabar dulu. Kata Prof. Emran, kalau saya punya alat bukti, tidak akan semua aku pakai. Saya akan simpan sebagian untuk menghadapi yang berikutnya. Kenapa? Itu nanti akan menjadi novum. Oke?
Betul, itu bisa jadi novum. Oke, bos. Yang penting hari ini kita menikmati dulu apa yang dinamakan sebagai kerupuk celup. Gitu. Ngono loh. Tadi udah ada yang nanya, Mister, katanya bagaimana itu rengginang celupnya katanya. Udah ada yang Nah, nanya di bawah. betul sekali ini MG. Harus punya senjata pamungkas. Teman-teman jangan pikir ya, jangan pikir ada apa dengan saya, enggak. Saya masih, aku nyanyi dulu ya, aku masih seperti yang dulu. Masih edan apa piye, Mister? Berarti balik lagi dong ke RSJ. Masih rodo edan, ngono loh. Ya, Belum saya sembuh. tetap konsisten ya menyuarakan ini. Tergantung teman-teman aja. Aku tuh nggak peduli yang namanya kuman mau ngomongin saya tiap hari, tiap pagi. Orang-orang pada bekerja, dia pada komal ngomongin saya. Nah ngapain? Omongin aja nggak apa-apa, nggak ada pengaruhnya sama gue. Penyidik mulai bermutasian. Gampang, nama-namanya sudah ini. Memang begitu itu. Jangan takutlah teman-teman. Ayo, aku itu loh dikasih motivasi aja tap-tap layar tuh sudah senengi pol. Wah, tap-tap layar makin kenceng, aku juga suaraku makin kenceng. Lu tap-tap layar biasanya 100.000, 200.000 lu kendor. Cuman tap-tap layar dulu susah. Tap-tap layar susah. Lah apa meneh kok ikut menyuarakan. Ya untunglah punya teman-teman yang apa namanya yang setia lah ya, setia. Mutasi dibawa dinas ke Papua. Lu nggak masalah, yang penting masih dimutasi. Tapi kalau pindah ke Damkar, pindah ke Kamra itu kan malah repot. Ya kawan-kawan ya. Ini tidak ada yang mau nanya-nanya ke Prof. Emran. Nanti Prof. Emran keburu dia bersih-bersih, habis itu terus karena lelah itu habis dorong gerobak, nanti tidur kok. Aku benernya mau nanya nih, Mister. Nanya lah, Sama cepet Prof. lah. Emran. Ya, Ngobrol aja nanya dulu, lah. ngobrol aja dulu. Tapi ya coba narasi aja dulu ya. Siap. Anggota keluarga korban tiba-tiba tidak mengakui korban sebagai saudara. Masa Allah. Ini kalau ada Bang Pepen sedih dengan belum ketemu pelakunya waktu itu tuh sudah bagi warisan loh. Bukan bagi warisan lah, nanya-nanya warisan loh. Ini nyata loh ini. Ayo teman-teman ya, masih 7 menit lagi kita berikan kesempatan untuk ngobrol. Setelah itu kita akan breakdown. Salam dari Madura, halo. Salam Madura, dukung Mr. Z untuk demi keadilan, demi tegakkan keadilan. Terima kasih dari Madura ya, terima kasih ya. Untuk Madura, terima kasih. Ya, cukup satu saja dari Madura itu saya tetap semangat. Dari mana lagi nih yang mau mendukung Mr. Z? Saya pengen tahu deh. Pokoknya satu saja dari Madura itu saya sudah semangat. Itu sudah mewakili Provinsi Madura. Garut hadir, Mr. Ji. Untuk Mr. Ji. Izin, Mister Ji, mau nanya news viral ini nih. Ya silakan. Saya di Dubai, Jonggol.
Wah, teman-teman yang di bawah lagi tapping, saya baca dulu. Dari Jonggol. Jonggol itu mana ya Jonggol ya? Luar negeri itu, Mister, luar negeri. Oh, Eropa ya. Tuh, dari Jakarta, Bogor, sebelahnya Jonggalo, sebelah itu Indramayu, Sukabumi. Lu Sukabumi, ini Sukabumi sering rajin nih. Jonggol tuh Afrika ya. Itu benua baru, Mister. Oh, oke, silakan. Saya berikan waktu untuk Anda. Mumpung masih ada 5 menit. Sebenarnya receh banget sih pertanyaannya, mau tanya nih. Ini kan yang kelihatan ini Pak RT di RT sebelah. Sebenarnya RT daerah situ ada apa enggak ya? Kok nggak pernah nongol gitu? Maksudnya nggak pernah muncul untuk ngasih statement atau diwawancara sama apa media-media gitu, Bang Yus? Ketakutan, Pak. Ketakutan. Wah, kata-kata ketakutan itu artinya ada tekanan. Tidak mungkin kalau tidak mungkin takut kalau tidak ada tekanan. Ingat ya teman-teman ya, saya masih komitmen sampai detik ini saya tetap konsisten menyuarakan ini. Terserah sampean-sampean mau percaya atau tidak, terserah, aku nggak ini. Saya pribadi kalau toh saya hanya berdua, saya akan berdua. Kalau toh sendiri, saya tetap sendiri. Piye jalan ngono kuwi? Komitmen ya, konsekuen, konsisten, jadi itu siji. Ya, saya punya cara, saya punya bahasa, saya melihat fakta. Melihat fakta, saya membaca putusannya. Oke? Oke. Silakan yang ini yang mau disampaikan, kopi pahit jangan diharap bahwa dia sudah tidur ya. Yang punya ilmu kebatinan silahkan dibatin. Yang punya ilmu gaib silahkan dicari. Yang jelas saya melihat cara-cara dari prosesnya. Dari prosesnya saya sudah tahu bagaimana, ya kemarin bahkan saya sudah mengatakan, kalaulah orientasinya adalah pendekatan normatif, pastinya begini. Prof. Imran mengatakan kalau berdasarkan pemikiran, kepentingan negatif lah, udahlah, ya inilah jadinya. Memang tidak ini. Kalau apa yang disampaikan dari awal itu, ya ini bener loh ini. Dari awal tuh hakim bertanya, mana legalitasnya, mana digital forensiknya, mana apakah Anda melihat sosok ini berjalan ke sana? Kalau kata-kata itu dijawab, kalau kata-kata itu diingat, harusnya itulah yang menjadi pengamatan hakim. Apakah saya menyesatkan? Oh, tentu tidak. Tapi kalau yang nggak suka sama saya tuh bilangnya, Mr. G menyesatkan katanya. Bathukmu amblong kuwi. Menyesatkan piye wong aku lihat hakimnya bertanya kok. Malah dijawab menyesatkan. Bathukmu amblong kuwi. Ya toh? Hakim itu kan bertanya, jaksa, ini sudah di digital forensik belum yang mulia? Ya dijadikanlah anulah sebagai supaya ada formalitasnya, ya kan? Kasih tahu nih.
Itu harusnya jadi pengamatan hakim. Artinya ternyata jaksa yang ngajuk kayak koyok ini gitu. Digital forensiknya nggak ada, mundur lah. Jadikan alat bukti pengamatan. Lah kok malah bagus, sudah sesuai prosedur. Suzy, Hei, Jin mau nanya sama Prof ini. boleh silakan. Ini kita ilmu masih kurang-kurang, Prof. Jadi harus ngomong ini. Saya mau tanya sedikit. Kalau ngomong itu menghadap ke sana lah, jangan menghadap miring terus gitu ah. Terkait ini, Prof. Peninjauan kembali. Apakah novum salah satu syarat wajib untuk PK? Yang selanjutnya, kalau PK disetujui, berarti kan ada kelemahan dalam proses pengadilan tingkat pertama lah di PN ya. Nah, atas kelemahan tersebut, APH yang menangani perkara ini, apakah punya sanksi? Karena dia nggak cermat nih. Nah, nggak sesuai fakta. Ada nggak sanksi untuk jaksanya, atau hakimnya, atau penyidiknya? Gitu, Prof. Jin. Kalau sanksi sih nggak ada ya. Nggak ada, sebenarnya sih nggak ada. Kalau PH-nya yang mana tuh? Kalau PH yang mana ya kira-kira? Kalau PH kan dua-duanya terdakwa ini kan dihukum ya, hukum bersalah ya. Aduh. Kalau jaksa sih enggak lah. Nah, cuma itu kaitannya dengan karir nantinya kan. Mungkin kok bukan PH, APH maksud saya, aparat penegak hukum kan, polisinya, jaksanya, atau hakimnya gitu, Prof. Jadi kan kurang cermat Oh tuh, iya, Prof. itu kayak Mungkin ada peninjauan kembali juga buat mereka. Wah, nggak cermat nih, pindahin ke Papua misalnya. Ya, contoh, Prof. nah itu kaitannya dengan karirnya, karir. Kaitannya dengan karir sebenarnya. Tapi kalau sanksi sih artinya kalau sanksi hukum sih nggak ada sih. Itu sih, Bang Don. Ya, Prof. Terus yang tadi, Prof, syarat PK novum, Prof, ya, hanya novum aja, Prof. Kalau nggak ada novum bisa lanjut PK, Prof, nggak? Bisa. Novim tuh, jadi sebenarnya kalau PK tuh ada dua tuh, ada tiga sebenarnya. Tapi kalau ini sih ada dua kemungkinan yang bisa diajukan. Pertama itu dia kaitannya dengan kehilafan hakim. Nah, hakim keliru dalam menerapkan norma hukum. Yang kedua itu baru novum tuh. Jadi jangan pertama dulu novumnya. Novum itu nanti gitu. Novum itu nanti. Jadi upaya yang pertama dulu. Ketika upaya yang pertama itu gagal, berarti novum itu diajukan kembali untuk kemudian dia PK yang kedua, PK kedua gitu Kak. Bandon. Novum sendiri sebenarnya masih ada dua kesempatan sebenarnya. Ya, penerapan hukum di kasasi, kemudian baru naik ke novum gitu ya, Prof. Kalau PK kan pada dasarnya ada tiga ya. Satu itu kaitannya dengan pertentangan putusan. Jadi kalau misalkan ada pertentangan putusan itu begini. Ada satu case tapi disidang di dua rezim peradilan. Satu pidana, satu perdata. Katakanlah kalau misalkan salah satunya itu memutus bersalah, lalu kemudian yang di perdata itu memutus gugatan tidak dikabulkan. Berarti terjadi pertentangan putusan gitulah. Itu bisa dijadikan sebagai novum tuh. Novum. Tapi nggak bisa diterapkan dalam kasus ini kan. Kasus ini kan case pure pidana. Dia nggak ada dimensi perdatanya. Maka kemudian itu hanya ada dua kemungkinan. Ada dua kesempatan. Satu kesempatan itu kaitannya dengan kekeliruan hakim, kehilafan hakim lah. Kehilafan hakim itu hakim keliru dalam pertimbangan hukum maupun dengan pertimbangan yuridisnya. Itu. Yang kedua, itu yang ketiga itu barulah novum. Novum itu sih, Bang Don. Karena dalam hukum itu tuh kaitannya dengan kalau teks dan konteks itu ada namanya pestan masingkei. Pestan masingkei gitu tuh sebenarnya itu begini, perbuatan itu harus memenuhi rumusan delik. Perbuatan ini kira-kira sudah memenuhi rumusan delik apa belum? Itu pertama. Yang kedua itu wesen sau.
perbuatan yang sudah memenuhi rumusan delik itu, perbuatan itulah yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Nah, itu sebenarnya sih. Itu Bang Don. Tapi kalau misalkan dalam upaya PK pertama memang kemudian gagal, berarti masih ada kesempatan kedua. Kesempatan kedua itu dengan pendekatan novum tadi. Makanya tadi yang kalau kata Mr. J, artinya kalau misalkan PH ini punya 3 amunisi lah, 3 pelor lah. Jangan sampai ketiga-tiga pelornya itu ditembakkan semua pada banding nanti, disisakan tuh. Paling tidak disisakan 1 untuk novum. Yang disisakan novum itu yang benar-benar pelor yang kira-kira mematikan gitu loh. Amunisi yang mematikan untuk ditembakkan pada novum dalam untuk pendekatan PK nanti. Itu sih Bang Don. Prof, itu juga Kak Via mungkin saya dia dengar di bawah tuh Prof. Terkait tadi sanksi sih nggak ada ya secara hukum Prof ya. Nah, namun ketika dalam pemutusan PK yang diterima tersebut ditemukanlah ternyata ada skenario lah kita anggap begitu Prof. Nah, kalau untuk itu mungkin ada sanksi Prof ya, kalau itu faktanya yang ditemukan dalam peninjauan kembali gitu Prof, di masing-masing instansi. Oke. Kalau itu kan berarti obstruction of justice ya. Kalau misalkan seperti itu berarti obstruction of justice sebenarnya sih. Dia di pasal 258 kalau nggak salah tuh. Pasal 28 kaitannya dengan itu. Kalau dulu tuh kan pasal 221 ya, 221. Kalau sekarang direformasikan ke dalam pasal 258 kalau nggak salah. Jadi begitu. Artinya sebenarnya ada dua. Cuman semua diklasterisasi menjadi kan kita anggap ini rekayasa kasus kan. Ada orang yang dikriminalisasi. Berarti sebenarnya artinya tidak ada perbuatan pidananya, tapi kemudian ada ada salah satu pelaku yang kemudian si terdakwa ini yang dikriminalisasi. Berarti ada rekayasa kasus. Yang kedua itu yaitu kaitannya dengan menghalang-halangi upaya peradilan tadi. Itu sih Bang Don. Konsekuensi dari itu ya mereka yang kemudian berkenaan dengan obstruksi itu ya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Itu sih. Oke, Prof, ini aku udah baca-baca, ini ada putusan kemarin juga saya sudah bacakan. Di putusan itu rupanya pertimbangannya ada yang keliru, Prof. Dan betul-betul keliru. Boleh nggak kok, Prof, kira-kira itu pertimbangan hakim itu keliru, Prof, dalam pengambilan putusan ini, Prof? Keliru, ini benar-benar keliru. Saya akan bacakan nanti. Boleh nggak, Prof, kira-kira pertimbangan hakim mengambil dasar tuh justru dasar yang digunakan tuh keliru, Prof? Ya itu yang disebut sebagai kehilapan hakim kan. Nah, ini saya tunjukkan aja, Prof. Ini biar teman-teman gini. Juga akan silakan. Kalau dia kaitannya dengan kehilapan hakim itu lebih kepada pendekatan subjektifnya si hakimnya itu sendiri. Artinya sesuatu yang dipertimbangkan di dalam amar putusan itu, dalam pertimbangan itu. Tapi kalau dia novum itu berarti sesuatu yang dari luar begitu mesti. Ya. Artinya alat bukti yang sebelumnya gitu kira-kira begitulah. Ya, ini saya sampaikan kepada teman-teman ya, bahwa hakim mengambil pertimbangan itu, kalau saya menilai, saya melihat, saya membaca, itu keliru, teman-teman. Teman-teman boleh marah sama saya, boleh percaya atau tidak percaya sama saya, tapi hakim menuliskan dalam putusan itu keliru. Oke, di mana letak kekeliruannya? Ini saya bacakan. Bahwa menimbang bahwa sebagaimana bukti elektronik. Saya kasih tahu nih, bukti elektronik dalam pengambilannya diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Itu bunyi undang-undangnya tuh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
transaksi elektronik, ITE ya, informasi transaksi elektronik. Padahal undang-undangnya nomornya nggak itu. Undang-undangnya itu nomornya nggak itu. Nomornya itu nomor 11 tahun 2008. Tapi ditulis Undang-Undang nomor 8 tahun 2011. Undang-undangnya ini salah. Tolong ini teman-teman ya. Ini salah nulis. Loh, hakim mengambil keputusan undang-undangnya salah piye. Apa dimaklumi ya, Bolo ya? Dimaklumi ya. Oke ya, dimaklumi aja. Keliru teman-teman. Saya sudah bacakan, kemarin juga saya sudah bacakan kepada teman-teman. Undang-undang yang harus dipakai itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Tapi dalam putusan itu saya membacakan bahwa undang-undangnya itu Undang-Undang nomor 8 tahun 2011. Kalau nggak percaya tolong Pak Hakimnya baca sendiri. Nanti Pak Hakim yang guyu ngakak. Ini Mister, nyata. Hei. ya aku jadi mau tanya, sebenarnya Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 itu ada nggak, Mister? Yono. Ada. Ada, tapi kan bukan tentang itu. Nah, terus kalau itu dijadikan ngambil dasar tuh undang-undang pernikahan piye? Saya tak golekno undang-undang apa lali aku. Nah iya makanya itu aku pengen tahu itu, Mister. Ada enggak gitu? Oh no. Undang-undang nomor 11 undang-undang ini TikTok ini tadi. Undang-undang nomor 8 tahun 2011 tentang opo yo? Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 mengatur tentang perubahan pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 yang berkaitan dengan Mahkamah Konstitusi. Tuh, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi harusnya itu Undang-Undang nomor 8 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 terkait dengan perubahan ITE, tapi ditulis di situ di putusan hakim. Saya kasih tahu nih sambil mendekat nih. Di putusan hakim itu Undang-Undang nomor 8 tahun 2011. Ternyata undang-undang itu tentang Mahkamah Konstitusi. Ngeluh ora wingi ngono kuwi Jal. Sing ditulis di situ Undang-Undang nomor 8 tahun 2011. Padahal itu tentang Mahkamah Konstitusi. Ceritanya ini salah ketik. Lu tak putusan salah ketik. Iki putusan hukuman mati salah ketik piye? Retno. Iki putusan Retno, kalau salah ketik terus piye? Kalau kamu bilang salah ketik nanti aku panggil namamu Pak Warsono loh. Itu baru satu. Hei teman-teman, itu baru satu. Sesuk nah ya tak tuduhake lucu pokoknya. Sampean pasti guyu ngakak sikile iso munggah-munggah we. Bener.
Kamu ingat nggak film-film kartun yang kalau ketawa ngakak itu kepalanya di bawah, kakinya di atas? Masih ingat nggak? Besok itu lo tak bikin begitu. Tapi besok ya, soalnya ini hari Jumat gak enak aku. Besok tak sepil. Nanti kamu tapping ya. Nanti tak sepil, kamu tapping di situ sesuai prosedur. Itu Prof. Jadi benar Prof. Jadi yang dipakai itu Prof, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang ITE. Padahal kalau tahun 2011 itu tentang MK tadi. Harusnya kan nomor 11 tahun 2008, Junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Perubahan ITE itu Prof. Bagaimana Prof? Iya, nggak apa-apa, misteri itu di challenge aja gitu loh, disampaikan aja di apa namanya, dalam apa namanya, salah materi banding itu sebenarnya sih. Artinya dipersoalkan aja gitu, persoalkan aja kaitannya dengan itu sebenarnya. Cuman begini, Mr. J. Jadi sebenarnya itu kan begini nih, kalau kita baca putusan itu kan dia begini, saya apa ya, unsur-unsurnya tuh sudah dijabarkan dulu di atas, Mr. J. Mm-mm. Nah, sudah dijabarkan dulu di atas. Baru namanya apa namanya, sorry, pasal-pasal itu semua itu ditempatkan di paling di bawah tuh. Sebelum sampai pada amar putusan, begitu kira-kira Mr. J. Nah, belum sampai di amar putusan. Nah, jadi sebenarnya unsur pasal itu yang menjadi substansi dari pasal itu sebenarnya ada pada unsur-unsur pasal itu sebenarnya, substansinya itu. Nah, substansinya itu. Jadi kan dia mempertimbangkan tuh, pertimbangan unsur pasal ini. Kalau misalkan ada katakanlah unsur pasal A nih, pasal sekian-sekian, berarti unsurnya 1, 2, 3 gitu. Nah, ketika dia coba untuk kemudian dia sampai pada pemenuhan unsur itu, dia ada mengambil pertimbangan fakta dan pertimbangan yuridisnya. Nah, itu sebenarnya. Barulah kemudian setelah apa namanya, pertimbangan unsur pasal tadi itu, isi dari pasal itu, baru dia menuju pada pasal mana yang kira-kira terbukti. Nah, kalau di situ kan pasal undang-undang ITE itu kan, itu jadi harus dicocokin juga antara rumusan pasal dan unsur pasal itu dengan apa namanya, sorry, undang-undang itu sendiri sebenarnya, Mr. J. Iya. Ya, kalau unsur-unsur pasal saya sudah baca, tapi ya besoklah yang unsur-unsur pasal. Karena ini kan terkait dengan keyakinan hakim, dengan adanya melihat adanya digital forensik. Digital forensik itu dari CCTV. Dari CCTV itu sah atau tidaknya. Begitulah kira-kira. Ya, Nah, sah tidaknya. Nah, untuk mengetahui keabsahan itu harus berdasarkan undang-undang itu tadi yang salah. Nah, undang-undang yang salah, bukan unsur-unsur pasal pidananya, bukan, tapi mendasarinya, pertimbangannya. Tapi itu sudah dalam bentuk putusan ya, teman-teman ya, putusannya itu ya benar kita challenge, kita uji di nanti ya. Tapi saya kan sudah pernah mengatakan bahwa itu banyak kejanggalan. Kejanggalan salah satunya yang saya temukan yaitu ya itu di dalam putusan. Kalau di dalam tadi unsur-unsur pidananya ya ada kesalahan, tapi kan saya nggak mau nyampein itu karena itu sudah materi dalam proses banding ya salah satunya namanya juga pembunuhan berencana, pasti perencanaannya akan ditonjolkan di situ. Begitulah kira-kira teman-teman ya, sedikit saya sampaikan bahwa
itulah saya tetap bertahan pada posisi saya. Jadi kalau saya bertahan begini jangan disalah-salahin, itu hak-hak saya. Saya menemukan kok disalahin itu Mr. Z itu menggiring opini. Orang menggiring opini. Kamu nggak usah tergiring dengan saya. Biar aku yang tergiring oleh diriku. Ngono loh. Cerita, saya kasih kesempatan, tumben kau masih melek sampai jam segini cerita. Ya, Mister, saya udah bismika ya Allah, Allahumma bismika amut, Mister. Ngono Ya loh, wis, ngono. ngono lo cerita. Udah Ya nggak wis bisa, lah. Ya, bisa ngomong ya, Mister. nggak usah ngomong, nggak usah berkata-kata. Masuk aja di dalam selimut dan persiapkan diri Anda untuk istirahat. Oke? Siap, Mister, laksanakan. Oke. Kasih sisir pink dulu Mr. Z. Ini Prof, ini adalah kebanggaan saya ini Prof. Ini jimat ini, kalau malam Jumat saya harus sisiran terus-menerus supaya aura kasih. Baik teman-temanku, mohon maaf ya karena waktu juga itu di atas tuh sudah 00,21. Ini waktunya Ririn melakukan kegiatan. Saya undur diri ya teman-teman. Terima kasih buat Jelita, terima kasih Bang Ai. Halo Bang Ai. Terima kasih Prof. Mohon izin Prof. Aku mau nguli dulu Prof. Mr. Z. Siap, Terima kasih Mr. Z. Lanjut Mr. Z. Mbak Lilian, terima kasih. Bang Don, halo Bang Don, terima kasih Bang Don. Mister. Selamat malam Selamat malam semuanya. semuanya. Selamat tidur, sehat selalu buat kita semua. Bagus. Oke. Bagus viral Bang Don. Dan semua Pas sahabat semuanya. Assalamualaikum Mas Edi, semuanya. Edi, Bye-bye. teman-teman semua di bawah, terima kasih. Besok ketemu lagi, lebih seru teman-teman. Sepakat? Sepakat. Sepakat. Sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Ayo cepat turun. Siapa tahu ada yang tertiba. Nanti nunggu kopi pahit itu pasti. Lah kamu turun dulu ini, tak mau tak jebak kok, malah kamu ada di situ. Tak hitungnya ya 1, 2, 3, 4, 5. Lu malah wong loro iki malah do turu piye iki? Mas Agus turu kopi pahit. Wah, ini nular lagi nih, wajah baru ini. Walah, ini kopi pahit karo Mas Agus melu turu. Ini virus ini nular ini. Kopi pahit dari tadi kelihatannya, weh. Katanya, saya sudah mandi di laut Mr. Z, saya akan begadang malam ini. Buktinya apa? Apa kalau begini nih? Ini fakta ya, kopi pahit ya, ingat ya itu ya, ini fakta. Bahkan kopi pahit nih bawa Mas Agus jadi kayak begini. Waduh, Mas Agus kamu ditumbalkan Mas Agus tuh sama kopi pahit. Aduh, parah nih. Oke lah, bye-bye.